Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Imami Nur Rahmawati. Sekarang ini akan membahas tentang software analisis data riset kualitatif. Karena ini topiknya lumayan banyak, jadi untuk tahap magister itu cukup hanya pengenalan saja. Jadi seperti halnya riset kualitatif juga ada software untuk membantu analisis data. Nanti coba kita lihat seperti apa softwarenya. Topik pada kali ini adalah bagaimana posisi analisis data dalam proses riset, lalu software QDA atau Qualitative Data Analysis, alat untuk pengkodean atau coding dan analisis, tinjauan software QDA. Di sini ada banyak sebetulnya variasinya, cuman saya ambil Max QDA, InVivo, Atlas yang sering digunakan dan juga di DOS dan software yang gratis. Kita review sebentar tentang analisis data dalam sebuah proses riset. Jadi, analisis data itu tidak lepas dari filsafat atau filosofi, lalu teori, kerangka kerja, dan konseptualisasi dari riset itu sendiri. Prosesnya tidak linear, dari mulai menentukan pertanyaan, melakukan tinjauan literatur, menentukan metode, lalu mengumpulkan data, melakukan analisis, dan menulis temuan, membahas, dan menyimpulkan. Coding dan analisis itu bisa terpisah dan terkait, induktif dan deduktif, tetap di jalur pada proyek penelitian. Ya, jadi selalu fokusnya pada proyek penelitian, bukan di software itu sendiri. Nah, ini sekedar review tentang karakteristik riset kualitatif, seperti yang sudah dibahas berkali-kali. Sifat riset kualitatif itu alami, natural, ya, tidak ada perlakuan, tidak ada intervensi khusus di situ, melibatkan fenomena dengan semua kompleksitasnya. Lebih penting data yang sifatnya original dibanding generalisasi dan tidak memungkinkan untuk mengidentifikasi sebab akibat. Ini juga sedikit review tentang pendekatan riset kualitatif, ada case study yang sifatnya studi mendalam tentang individu. Nanti ini bisa dibaca ya. Lalu grounded theory juga di sini ada kekhususan dalam analisis datanya. Pengumpulan datanya juga sudah dibahas di minggu sebelumnya ya. Ini hanya mereview saja, yaitu tentang observasi dan juga tentang wawancara. Nah, wawancara ini sifatnya bisa non formal, bisa sifatnya umum, juga open ended yang terstandar atau fokus grup. Kita masuk pada analisis datanya, juga sudah dibahas di topik sebelumnya. Kalau kita menggunakan komputer atau software atau dikenal dengan Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software atau CADAS, positifnya adalah atau keuntungannya adalah efisien dalam mengelola dan mengorganisasi data. Terus juga peneliti juga bebas dari mengerjakan pekerjaan yang rutin dan manual. Juga cara untuk memanage atau mengelola data yang jumlahnya besar dari data yang terbaru ya, pakai data terbaru, itu dapat dianalisis melalui berbagai macam platform ya, dari
sosial media seperti Twitter, Facebook, dari YouTube, atau dari web page, yaitu akan mudah menggunakan software. Dan ini sangat cocok kalau tadi ya, selain partisipan yang jumlahnya besar, risetnya yang kompleks, juga riset yang lama atau jangka panjang. Sedangkan kelemahannya atau kontroversialnya adalah terlalu rigid ya, terlalu rigid dan prosesnya itu kaku ya. Terus meningkatkan tekanan untuk fokus pada volume ya, dan kedalaman dan luasnya dibanding pada kedalaman dan maknanya. Jadi seperti kuantitatif jadinya ya. Terus banyak menghabiskan waktu ya, untuk mempelajari programnya ini daripada langsung masuk ke program dan melakukan analisis. Jadi menurut ini ada bukunya ya dari Anne Lewis dan Christina. Ini khusus satu buku membahas tentang penggunaan software dalam analisis data kualitatif. Nah, ini juga isu yang perlu diperhatikan adalah tentang saturasinya. Transkripsi juga bisa dilakukan langsung di software tersebut. Nah, datanya juga spesifik ya, spesifik. Jadi lebih tingkat keberhasilan itu lebih mendekati keberhasilan. Seperti misalnya di situ juga disediakan space untuk reading atau memoing ya, baca catatan lapangannya, lalu transkripnya itu bisa digabungkan di situ. Dan juga bisa menulis note di situ atau post-it ya, kita selalu kenalnya. Di proses analisis juga ada deskripsi, apa sih isunya, lalu tujuan apa, lalu classifying dan interpretasi. Nah, ini ini dalam data analisis juga kita menganalisis apa sih yang hilang dari data ya, data missing misalnya, evidence yang negatif yang tidak tampak ya, atau berbagai evidence untuk pertimbangkan, misalnya event yang tidak muncul atau event yang populasi yang kita wawancara itu fenomena yang kita bidik itu tidak sadar ya. Bahkan kejadian yang ingin disembunyikan oleh populasi atau terlalu banyak, terlalu umum ya, terlalu umum. Nah, juga efek dari peneliti yang tidak berketing sebelumnya. Pada saat membuat laporan juga di situ penting, mungkin di situ ada missing datanya, kurang lebih ya. Nah, ini ada batasan oleh karena kelalaian. Misalnya perlu diperhatikan perspektif alternatif dan jangan biarkan membatasi kelompok sosial tertentu atau yang fenomena yang dipelajari, karena ini dapat membutakan peneliti dari pandangan yang lebih luas. Perlu peka terhadap perbedaan ras, jenis kelamin, usia, dan perbedaan sosial lainnya. Apa sih yang bisa dilakukan oleh software? Misalnya kita membuat susunan, mengorganisasi, mengeksplorasi, membuat catatan atau anotasi, membuat memo, membuat coding dan mendapatkan coding, mengambil coding, lalu memvisualisasikan ke dalam skema ya, skema bisa dalam bentuk gambar atau kata-kata. Apa yang tidak dilakukan oleh software ya, jadi tidak seperti kuantitatif, karena pada riset kualitatif itu sangat peneliti itu sebagai instrumen. Jadi analisis datanya dengan software nggak bisa, nggak ada
analisis thinkingnya ya. Jadi cuman yang tadi yang dia membuat struktur dan organisasi tapi tidak ada analisis thinking. Jadi tetap peneliti yang melakukan analisis thinking. Lalu bisa kalau kita memilih auto coding itu bisa error. Ya, dia tidak bisa menghilangkan bias. Ya, dia juga tidak ada beberapa software yang dia mengcombine dengan kuantitatif, tapi tidak untuk kuantitatif yang lanjut. Nah, ini kemungkinan keuntungannya ya dapat dilakukan pada data yang besar, bebas waktu untuk fokus pada analisis ya bisa lebih dibantu lah untuk fokus atau untuk konsentrasi, meningkatkan validitas dan auditabilitas, meningkatkan kredibilitas terutama di dalam tim. Kemungkinan kelemahannya ya dapat terlalu memaksakan pemahaman tertentu. Ya, dapat menghasilkan penemuan yang tidak penting, mungkin juga dapat menciptakan tekanan atau memaksakannya pada data yang tidak perlu ya. Membutuhkan belajar ya, learning software. Jadi karena softwarenya mirip-mirip tapi berbeda, kalau ganti-ganti software berarti harus belajar lagi. Nah, ini beberapa yang tadi saya jelaskan. Ada banyak sekali yang saat ini ada di pasaran. NextKDA itu dari Jerman. Kebetulan saya pernah menggunakan ini ya. Invevo itu dari Elsevier kalau nggak salah ya. Itu lalu DDoS juga dari Amerika. Atasnya dari Amerika. Terus yang tambahannya ya, selain ini yang dibahas 4 tadi, nanti ada yang software yang gratis di sini namanya KDA Miner ya. Di sini bisa lihat untuk Max KDA ini webnya, untuk Invivo ini webnya, DDoS ini belum kelihatan ya, DDoS, terus Atlas T dan ini KDA Miner, lalu Hyper Research, ya Answer, Transana, Aquet ya, ini open source, Quirkos, Saturet. Jadi saya belum pernah, yang lain ini belum pernah menggunakan ya. Kalau MaxKDA pernah menggunakan, Invevo pernah mempelajari, DDoS pernah menggunakan, Atlas TI pernah mempelajari, KDA pernah mempelajari. Kita lihat satu persatu. MaxKDA ini banyak sekali ya. Kalau lihat di webnya itu bisa ada tutorialnya di sana ya. Dan ini tidak gratis ya. Jadi beli, ada versi student yang harganya lebih murah, bisa kalau ngikutin dolar sekarang mungkin sekitar 1,5 jutaan ya, karena dolar ya. Nah, ini pro dan kontranya ya. Pro-nya itu interface-nya itu menarik ya, intuitif ya. Juga ada pilihan warna yang bervariasi untuk coding ini, warna ini, itu dan sangat menarik ya MaxKDA. Terus fleksibel, aplikasinya fleksibel untuk berbagai metodologi, menerima banyak tipe file, ya termasuk PDF, PPT, apalagi Word. Ya, terus juga dia mempunyai visualisasi yang data yang otomatis ya, sangat baik. Interface-nya bisa diatur ya, Terus integrasinya baik ya antara data kuanti dan kualitatif. Pro dan kontra. Kontranya penggunanya masih belum banyak ya. Terus juga
ya tidak lebih baik daripada InVivo ya, katanya begitu. Ini InVivo ini sudah ada pelatihannya di Indonesia ya. Kalau mau program ini bisa mengikuti pelatihan. Ini pro-nya juga sama ya, sama dengan MaxQDA. Jadi dia malah ada pembobotan codingnya di sini, bisa menggunakan berbagai bahasa, dapat import dari sosial media, terus juga dia terintegrasi sama aplikasi yang lain seperti Evernote, EndNote, SurveyMonkey, dan sebagainya. Kontranya, jadi interface-nya yang tadi mungkin tidak intuitif ya, terus juga agak repot. Kalau buat saya ini agak repot juga kalau datanya sangat besar dan pada saat proses codingnya tuh makan waktu ya. Fokusnya pada kedalaman jadi tidak keluasan. Ini untuk DDoS ya, tadi MaxQDA sama InVivo itu beli softwarenya. Kalau DDoS ini ya di sini kita lihat interface-nya intuitif, juga ada pembuatan kodenya. Nah, ini buat teamwork ini simple. Ya, enggak memerlukan infrastruktur karena dia berbasis web. Ya, dia internet web. Jadi mudah diakses untuk komputer manapun, punya penyimpanan cloud. Ya, tidak membedakan mau pakai PC, mau pakai MacBook atau mau pakai Chrome. Dan ini bisa, ini sifatnya langganan ya, bisa langganan per bulan, per tahun. Nah, ini nggak ada cas kalau tidak aktif. Semisal kita langganan karena proyeknya cuma 5 bulan, kita langganan 6 bulan deh gitu. Setelah itu kita nggak ada proyek nih, kosong. Nah, username-nya itu masih ada. Jadi kita kalau mau pakai tinggal login, lalu bayar, lalu udah aktif lagi ya. Data-data yang lama pun juga tidak hilang ya. Itu kalau di DOS. Ini bisa dicoba ya, nanti dicari di webnya. Kontranya, ini kalau proyeknya banyak, jadi speed-nya jadi berkurang. Agak lamban ya, lola ya. Prosesnya juga kurang intuitif ya, itunya interface prosesnya ya, prosesnya. Lalu tidak ada auto codingnya, pilihannya terbatas, nggak bisa merge proyek ya, misalnya ada beberapa proyek di merge itu nggak bisa. Terus juga ada masalah keamanan ya, kekhawatiran masalah keamanan. Atlasti ini juga cukup dikenal, kemampuannya juga baik ya. Ini software yang dibeli juga ya, bukan langganan. Ini di sini kontranya ya, dia nggak ada pembobotan codingnya. Terus juga tidak bisa merge ya, nggak bisa merge. Terus nggak otomatis menghasilkan kode. Terus tidak lebih baik daripada InVivo ya. Ini contoh interface-nya, kalau tidak salah ini punya InVivo ya. Oke, kita lanjut yang ini, yaitu yang gratisnya nih, yang KDA Miner, jadi nanti bisa di download. Ya, jadi ini kita lihat pro-nya lumayan ya, programnya cukup sophisticated, support untuk teks, PDF, survei, audio, video, gambar juga masuk. Ya, fungsinya banyak, coding, retrieving, analyzing, visualizing, dan exporting. Terus juga ada online trainingnya, tutorial online-nya ya. Kontranya kurang kesempatan untuk training. Ya, terus jadi pengguna harus belajar sendiri. Ya, mungkin tidak perkembangannya atau apa istilahnya, revise ya, pembaruannya, update-nya tidak sesering atau tidak sesering atau sebanyak program yang lainnya. Jadi itu kurang lebih tentang software. Ini nanti saya sertakan juga
contoh ya, contoh bagaimana menggunakan software, bukan software, KikiDA Miner ya. Jadi Anda cari webnya, lalu download, nanti ikutin langkah-langkah yang di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.